Jadi dibom atom Hiroshima, Nagasaki itu oleh sekutu. Nah, setelah pasca bom atom ini, kondisi Jepang itu luluh lantak, hancur dia, ya, hancur kondisinya. Nah, pada saat itu apa? Indonesia ini kan sebenarnya masih dalam kekuasaan Jepang, tapi Jepang waktu itu sedang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Luluh lantak dia, kalah dia. Nah, ada kekhawatiran waktu itu, karena apa? Karena ada konvensi Perang Dunia Kedua yang berbunyi, bagi negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ya, itu harus menyerahkan negara jajahannya kepada negara yang menjajah sebelumnya. Gitu. Nah, apa bahayanya? Sudah jelas, dulu kita dijajah oleh Belanda. Nah, kalau Jepang kalah oleh sekutu tadi, maka Jepang harus menyerahkan Indonesia ini ke Belanda lagi. Jadi kita lepas dari mulut harimau dulu, ya, masuk ke mulut buaya. Lalu lepas dari mulut buaya hampir masuk ke mulut harimau lagi, gitu. Ya, jadi, nah, waktu itu begini, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan waktu itu karena Jepang itu sudah kalah, ya, dalam kondisi yang tidak jelas waktu itu, kekosongan kekuasaan, ya, vakum waktu itu, ya. Selanjutnya, kan tadi rencanakan mereka tanggal 24. Nah, karena kondisi Jepang sedang hancur begitu, mereka tidak sempat untuk mengurus itu dan tidak akan terpikir lagi. Nah, jadi oleh beberapa orang, golongan muda progresif seperti BM Diah, Sahrir, itu mendesak PPKI untuk mempercepat kemerdekaan. Jadi oleh mereka itu, oleh BM Diah, Sahrir itu, mereka menginginkan dipercepat saja, tidak usah menunggu tanggal 24 Agustus, karena mereka bilang Jepang itu tidak akan ngurus itu lagi, mereka sudah ngurus dirinya sendiri saja susah gitu. Betul juga kan? Jadi diminta lah, diculik lah waktu itu Soekarno, Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok ya untuk disampaikan ide itu. Ya, dipercepatlah kemerdekaan, tidak usah menunggu tanggal 24 Agustus, tapi dipercepat kalau bisa, kan gitu. Dan ternyata desakan ini diterima oleh PPKI, ya, betul juga kan kata golongan muda itu seperti BM Diah, Sahrir itu betul juga. Jadi oleh Soekarno ini sebagai ketua PPKI tentu segeralah ya dia menindaklanjutilah kira-kira. Nah, jadi malam tanggal 17 Agustus ya, malam itu juga difasilitasi oleh Laksamana Maeda di rumahnya, disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan waktu itu. Nah, jadi tadi saya katakan, kita direncanakan akan diberi hadiah kemerdekaan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus. Tapi kita mempercepat itu dan tidak menunggu itu sebagai hadiah, tapi kita proklamirkan melalui proklamasi. Apa itu arti proklamasi? Proklamasi itu artinya pernyataan sepihak. Ya, pernyataan sepihak dari kita yang menyatakan kita merdeka. Beda dengan menunggu hadiah. Pernyataan sepihak itu kita menyatakan sendiri, tidak meminta persetujuan dari Jepang. Lebih terhormat memang. Nah, jadi siapkanlah teks proklamasi kemerdekaan itu ya malam tanggal 17. Dibuatlah teksnya ya, dibantu oleh Sayuti pengetiknya waktu itu. Berhasil lah ya dibentuk naskah yang singkat tapi padat ya tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, keesokan harinya tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 10.30 pagi ya, 17 Ramadan waktu itu tahun 45 dibacakan proklamasi kemerdekaan ini ya, yang membacakan waktu itu Soekarno didampingi Hatta. Kenapa mereka yang membacakan? Kapasitasnya sebagai ketua dan wakil ketua PPKI itu ya, bukan karena mereka presiden, kan belum merdeka waktu itu. Dibacakan itu dan di-share, artinya disebarluaskan melalui radio-radio ke seluruh wilayah Indonesia dan ke luar negeri waktu itu.
Bacakanlah teks proklamasi itu, pemilihan kekuasaan dilakukan dengan tempo secepatnya. Wah, senang kan waktu itu rakyat Indonesia merdeka. Di luar negeri pun disampaikan, itu terdengar juga di mana-mana gitu. Ya. Nah, lalu ini kita sudah merdeka, 17 Agustus itu dibacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, namun masih ada hal-hal yang harus dipersiapkan lagi, ya. Kita tidak bicara tentang proses itu yang lebih jauh, kita tentang kembali ke Pancasilanya saja. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 45 baru duduk ya rapatlah PPKI ini untuk menetapkanlah tadi yang sudah dibuat oleh PPKI tentang dasar negara tadi, yang dikatakan adalah dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Jakarta, kata PPKI. Nah, namun oleh PPKI ini sedikit dirubah, menghilangkan 7 kata pada sila pertama ya, menjadi hanya 3 kata saja. Jadi begini waktu itu. Tadi kita kan tahu bahwa sila pertama versi BPUPKI itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kan itu. Nah, sedangkan dalam versi PPKI yang ditetapkan tanggal 18 Agustus dan ini menjadi dasar negara kita yang sekarang kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, agak berbeda. Ini apa latar belakangnya perubahan ini? Jadi pagi-pagi sekali ya tanggal 18 Agustus itu sebelum sidang ada perwakilan dari Indonesia Timur yang dipimpin oleh A.A. Marmis waktu itu menemui Hatta waktu itu pagi-pagi. Ya oleh mereka sampaikan, Pak Hatta tanya, kami agak keberatan dengan redaksi sila pertama karena itu terkesan diskriminatif dan mengkhususkan satu agama tertentu dan mengesampingkan agama-agama lain. Kenapa harus Islam disebutkan di situ? Sementara di Indonesia ini ada banyak agama katanya. Nah, sampaikan gitu. Bahkan mereka mengatakan kalau itu tetap dipertahankan, kami di Indonesia bagian timur ini sepakat tidak jadi gabung ke pemerintah Indonesia katanya. Wah, kan bahaya. Karena memang di timur itu kan mayoritas non-muslim memang. Nah, jadi oleh Hatta ialah ditampunglah ini dan dibawa pada sidang disampaikan. Nah, jadi memang perdebatannya itu antara dasar negaranya Islamkah atau negara kebangsaan gitu. Jadi waktu itu ya akhirnya disepakati saja waktu itu kan ya jalan tengahnya ya supaya ini dapat diakomodir semuanya bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ke pondok itu dirubah lebih general sedikit yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau begini kan tidak spesifik nyebut Islam. Kalau begini ini kan redaksinya lebih mampu mengakomodir semua agama, karena semua agama itu konsepnya pasti berketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada agama yang Tuhannya ada 2, 3, kan satu semua. Kan gitu. Nah, inilah sebagai konsep atau formula yang tepat ditawarkan untuk mengakomodir segala macam pendapat itu tadi. Kalau sila kedua sampai kelima tidak ada masalah, ya itu sudah bagus, disetujui juga. Sila pertama itulah perdebatannya sengit antara kelompok yang mendukung dasar negara Islam dan kelompok yang mendukung dasar negara kebangsaan. Akhirnya temukanlah seperti ini. Nah, jadi kita ini bukan negara Islam ya. Kalau negara Islam itu pakai hukum Islam. Dalam bernegara itu, orang mencuri potong tangannya, orang berzina dirajam. Kita tidak. Dan kita juga bukan negara sekuler. Negara sekuler itu negara yang memisahkan urusan agama dan urusan negara. Seperti Cina, Rusia, Soviet, yaitu sekuler. Atau Amerika juga sekuler liberal Amerika. Kita tidak. Ya, kita urusan agama itu tetap difasilitasi oleh negara, tapi tidak diwajibkan sebagai hukum agama. Itu hebatnya. Seperti orang berzakat, haji misalnya. Itu negara memfasilitasi. Orang hari raya, orang puasa itu difasilitasi oleh negara. Misal kita mau masuk 1 Ramadan, nanti pemerintah melalui Kementerian Agama kan akan meneropong dulu, sudah masuk belum bulannya.
Jadi kalau sudah maghrib diumumkannya, sudah bisa kita tarawih langsung malamnya kan gitu. Lalu pas mau hari raya lagi 1 Syawal diteropong lagi, oh sudah masuk 1 Syawal besok pagi sudah bisa kita lebaran katanya. Kan gitu. Di negara sekuler mana ada seperti itu. Kalau mau puasa silakan, negara tidak memfasilitasi. Termasuk untuk pergi haji. Di kita kan dibikin badan khususnya untuk mengurus masalah haji. Di negara sekuler tidak. Silakan kalau mau pergi haji berangkat sendiri-sendiri. Nah, jadi kita begitu. Tapi kita tidak mewajibkan sebagai hukum agama itu ya. Jadi kita tuh lebih mengakomodir lah ya semuanya, tidak diwajibkan. Nah, ini yang dapat dipahami apa di sini ya, bahwa memang negara Indonesia ini adalah negara yang tersusun atas segala macam perbedaan, negara yang majemuk sifatnya, baik itu suku, adat, ras, etnis, budaya, agama, bahasa yang berbeda-beda menyatulah menjadi negara Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia ini harus betul-betul mampu toleran, mampu memahami perbedaan itu. Tidak bisa kita ego, memaksakan pendapat kita, memaksakan kelompok kita, kepercayaan kita yang paling benar. Tidak bisa. Nah, maka dalam hal agama juga sama. Sila pertama tadi, tidak bisa kita memaksakan Islam saja, sementara agama lain itu hidup juga. Nah, maka semuanya harus diakomodir dan diperlakukan secara adil. Itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ya, jadi PPKI ini ditetapkannya tanggal 18 Agustus itu yaitu dasar negara yang seperti yang ini dapat kita lihat ini. Nah, ini adalah dasar negara yang kita kenal sampai sekarang seperti ini. Maka tadi saya katakan lebih tepatnya sebenarnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu lahir pada tanggal 18 Agustus 45 bukan 1 Juni. Ada alasan juga kenapa itu sebaiknya 18 Agustus. Begini. Kalau 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila itu seolah-olah Pancasila itu milik kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Ya. Kelompok-kelompok tertentu, punya Soekarno. Nah, sedangkan Pancasila itu bukan punya orang-orang tertentu, tapi punya bangsa Indonesia. Yang secara redaksinya kan jauh berbeda dengan yang sekarang, yang 1 Juni itu. Maka kurang pas sebenarnya. Tapi kan ini ada politik ya, sebagai politik hukum negara yang itu sudah ditetapkan ya, mau tidak mau kita terima sebagai politik hukum negara ya. Nah, selain itu waktu itu sudah tambahan selain dasar negara yang sudah ditetapkan ini, ada lagi ditetapkan juga mengenai undang-undang dasar waktu itu kan, karena sidangnya ini beberapa hari juga, tidak 1 hari. Besoknya tanggal 19, tanggal 20, 21, 22 masih sidang juga mereka akan tetapkanlah tentang undang-undang dasar, lalu memilih siapa presiden dan wakil waktu itu. Nah, waktu itu terpilihlah Soekarno jadi presiden, Hatta jadi wakil waktu itu. Nah, di PPKI itu mereka mendapatkan legitimasi menjadi presiden dan wakil itu ya. Lalu mengenai pembagian provinsi ditetapkan di sana juga di PPKI. Pembagian departemen-departemen negara di PPKI juga ya, termasuk menetapkan komite nasional. Komite nasional itu cikal bakalnya MPR, DPR gitu. Siapa komite nasional? Komite nasional ya PPKI itulah. PPKI langsung ditransformasikan menjadi komite nasional. Ya. Sebagai apa? Sebagai penyeimbang lah. Presiden itu adalah yang mengawasi, yang memberikan pendapat, itu kan semacam DPR-nya lah kira-kira sekarang itu. Nah, ya itulah saudara ya. Seperti apa proses kelahiran Pancasila itu memang tidak mudah dan penuh perdebatan, khususnya antara golongan Islam dan golongan nasionalis kira-kira. Semuanya kepingin negara Islam dan kepingin negara nasionalis. Lalu yang mana yang akan diterima? Itulah yang disepakati lahirnya konsepnya sekarang. Yang konsepnya itu tadi saya katakan bedanya. Ada negara Islam, ada negara sekuler. Nah, kita ini negara apa? Kita negara kebangsaan, nasionalis. Kalau negara Islam itu hukum Islam mereka terapkan cara murni, simbol-simbol keislaman mereka terapkan. Sedangkan negara sekuler itu urusan agama tidak diurusnya, dipisahkan. Nah, kita tidak. Kita tuh tengah-tengah ya. Kita negaranya religi ya. Agama itu difasilitasi oleh pemerintah, tapi kita tidak resmi menggunakan hukum agama sebagai dasar negara kita gitu.
Itu pula ya. Tapi semua orang yang beragama di negara Indonesia ini bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan difasilitasi oleh negara gitu. Nah, itulah saudara ya proses kelahiran Pancasila. Baik, kita diskusi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung saja. Mari sebutkan nama. Saya Pak. Siapa? Eza. Ya, silakan Eja. Apa pertanyaannya? Untuk BPU PKI, Pak. Ya, silakan. Kenapa harus orang-orang asing juga ikut hadir dalam rapat BPU PKI? Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi waktu itu ya kalau ditanya kenapa, itu sebenarnya ya itu politik hukum dari si pembuat BUPKI-nya kan pemerintah Jepang itu. Mereka tentu punya alasan, tapi dapat kita tafsirkan saja begini. Waktu itu kan kita belum merdeka waktu itu. Justru ini mau mereka malah dibentuklah panitianya kan gitu kira-kira. Nah, waktu itu memang sengaja ya dimasukkan seluruh perwakilan itu ya guna supaya adil lah waktu itu. Karena di Indonesia ini tinggal tidak hanya orang pribumi saja. Waktu itu karena ada juga orang Jepangnya, kalau orang Jepang dimasukkan jelas sebagai kontrol kan gitu, banyak orang Jepang juga waktu itu dalam PPUPKI itu sebagai kontrol itu saja karena mereka yang apa namanya membentuknya kan. Lalu orang-orang Eropa ya yang ada yang dianggap mampu dimasukkan juga, orang-orang Cina Arab dimasukkan juga, tidak signifikan orang apa namanya jumlahnya dimasukkan ya lebih kepada mungkin keadilan saja lah gitu. Tapi memang mayoritas dari 64 itu ya orang Indonesia. Anda bisa lihat kok itu. Anda bisa cari di Google siapa saja anggota BPUPKI. Kan bisa lihat orang-orangnya ini gitu. Mudah sekali. Nah, jadi waktu itu kebijakan dari pemerintah Jepang yang untuk BPUPKI disisipkan ya orang pribuminya jelas lebih banyak karena kita yang akan merdeka, lalu orang Jepangnya karena mereka yang membentuk sebagai kontrol, lalu dimasukkanlah perwakilan-perwakilan lah kira-kira ya dari bangsa ini yang betul ada ya, setidaknya memberikan saran masukan lah ya kalau ada saran yang bagus kan bisa diterima gitu ya, itu kira-kira. Tapi kalau PPKI itu sudah orang Indonesia semua isinya, Jepang tidak ada lagi di situ, Eropa, Arab, Cina tidak ada lagi kalau PPKI. Kalau PPKI masih, karena ini menyelidiki kan, mana tahu nanti ada saran-saran yang bagus dari yang lain-lain ini, karena orang pribumi saja maklumlah waktu itu kan kemampuannya orang Indonesia ini kan sekolah saja mungkin ya susah gitu kan, kalaupun ada yang bisa sekolah itu ya udah luar biasa gitu kan. Nah kalau orang luar kan yang Eropa itu kan sudah lebih baik biasanya, mungkin bisa memberikan saran waktu itu. Nah gitu aja ya. Ya bisa dipahami. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, yang lain silakan. Silakan. Saya mau nanya Pak. Siapa? Saya Mukti Raja mau nanya ya, Pak. Mukti, silakan. Oke Pak. Saya mau nanya tentang PPKI Pak. Ya. Yang nanya tugas PPKI yang Bapak bilang tadi adalah melanjutkan tugas. Ya. Tugas PPKI yang Bapak bilang tadi adalah melanjutkan tugas BPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Pak. Ya. Masih adakah tugas PPKI selain mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Pak? Ya. Oke. Apa tugas PPKI? Tadi ya PPKI itu bertugas untuk menyegerakan kemerdekaan sesuai jadwal ya dan menetapkan apa yang sudah dibuat oleh BPUPKI, ditetapkan ya sebagai konsep-konsep yang resmi gitu. Nah, jadi gini ya, kalau BPUPKI itu mempersiapkan konsep-konsepnya, konsep dasar negara, konsep bentuk negara, konsep wilayah negara gitu kan. Nah, sedangkan PPKI ini yang menetapkan konsep itu. Ya, ditetapkan itu ya bisa mereka langsung tetapkan, bisa mereka bahas ulang kalau dirasa ada yang kurang pas gitu kan. Nah, jadi waktu itu buktinya dasar negara kita kan dirubah sedikit kan, dari yang ditetapkan oleh BPUPKI dirubah sedikit di sila pertama oleh PPKI. Sah saja karena mereka yang menetapkan.
karena dianggap ini kurang pas, dirubah dulu baru ditetapkan gitu kan. Ditetapkanlah. Kalau sudah ditetapkan tidak bisa dirubah lagi, itu bedanya. Jadi PPKI ini sebagai semacam panitia finalisasi lah gitu. Dasar negara ditetapkannya, dan selain tugas itu dia merumuskan undang-undang dasar dan menetapkannya waktu itu. Ya. Jadi dasar negara jelas. Nah, undang-undang dasarnya apa? Harus ada juga sebagai hukum dasar sebuah negara. Nah, PPKI ini yang membuat, ya tentang apa, substansinya banyak kan, ada 37 pasal waktu itu, dibuat oleh PPKI ini, ditetapkan oleh mereka. Maka sidang mereka tuh lama, sampai 1 minggu lebih. Lalu apalagi waktu itu mereka memilih dan menetapkan presiden dan wakil. Nah, kan belum ada oleh PPKI kan. Nah, PPKI yang memilihnya, karena kita kan mau merdeka nih. Negara merdeka kan harus ada presiden. Dia yang menetapkan. Waktu itu ditunjuklah sepakat Soekarno jadi presiden, Hatta jadi wakil. Jadi kalau waktu itu ditunjuk orang lain, ya orang lain di presidennya. Cuman waktu itu ya Soekarno jadi presiden dipilih. Setuju kan anggotanya. Lalu mengenai pembagian provinsi. Nah, kalau tadi BPUPKI hanya menetapkan wilayah negaranya saja, dibatasi kan wilayahnya Hindia Belanda itu, Sabang sampai Merauke. Nah, PPKI lebih konkret lagi. Dari wilayah negara tadi yang ditetapkan sebagai wilayah Indonesia, yaitu Hindia Belanda tadi, dibagi-bagi lagi ke dalam provinsi-provinsi, kan gitu. Ada provinsi Sumatera bagian selatan, bagian tengah, gitu kan. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, ada Kalimantan, Sulawesi, ya. Kan provinsi cuma dikit waktu itu. Nah, itu tugasnya membagi-bagi provinsi itu PPKI itu. PPUPKI belum sampai situ tugasnya kemarin. Dia hanya menetapkan wilayahnya saja yang mana. Nah, lalu untuk provinsi-provinsinya PPKI yang membagi-baginya gitu. Termasuk juga departemen atau kementerian. Nah, PPUPKI tidak sampai situ kemarin kerjanya. Nah, maka PPKI inilah yang menetapkan kementerian. Nah, kementerian apa saja yang dibangun? Kementerian apa? Kementerian Sosial, misalnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, misalnya. Dibuat oleh PPKI. Apa kementerian diperlukan? Ditunjuklah orang-orangnya siapa, nah, gitu. Nah, langsung tunjuk orangnya. Kalau pembagian provinsi tadi langsung tunjuk juga siapa gubernurnya, langsung ditunjuk. Dari yang hadir itulah, kan itu kan perwakilan dari berbagai daerah itu PPKI itu anggotanya. Ditunjuklah yang dari Sumatera, ya dialah yang jadi gubernur Sumatera. Yang dari Jawa Barat itu gubernur Jawa Barat gitu kira-kira. Lalu juga mengenai apa lembaga permusyawaratan. Waktu itu kan Komite Nasional namanya. Semacam DPR-nya lah kalau sekarang itu. Nah, lalu siapa yang jadi badan permusyawaratan ini? Waktu itu sepakati saja PPKI sekarang itulah yang menjadi Komite Nasional orang-orangnya, ya, dan ditambahlah orang-orang lain waktu itu. Dibuat itu, kenapa harus ada lembaga perwakilan, ya, permusyawaratan? Ya jelas untuk mengimbangi presiden. Tidak mungkin presiden sendirian, nanti bisa otoriter. Maka dibuatlah lembaga permusyawaratan semacam DPR-nya lah kira-kira kalau sekarang. Nah, itu PPKI juga. Nah, jadi boleh dikatakan di sini perbedaan BPUPKI dan PPKI ini. Kalau BPUPKI itu membuat konsep-konsep umum saja, ya, yang sifatnya mendasar. Sedangkan PPKI ini menetapkan konsep itu dan ya menyiapkan hal-hal lain yang lebih konkret, ya, sebagai negara merdeka lah kira-kira begitu, ya. Ada tugasnya itu lebih konkret lagi gitu, ya. Oke, itu ya Mukti. Ya Pak, baik Pak, terima Ya, kasih Pak. ya, yang lain silakan. Pak. Siapa? Nova, Pak. Bagus. Ya, silakan Nova. Apa pertanyaannya? Pak, setelah PKI dibentuk PKI lagi, mengapa demikian, Pak? Ya. Ya, kenapa tidak langsung saja lah ya, BPUPKI itulah ya. Kenapa dibentuk panitia lain lagi gitu ya? Ya, jadi itu kebijakan dari pemerintah Jepang waktu itu. Jadi setelah BPUPKI itu dibentuk, memang dari awal direncanakan BPUPKI ini hanya panitia formatur yang menyiapkan konsep-konsep umum lah yang mendasar atau menyelidiki sebenarnya menyelidiki apa saja baru disiapkan konsep-konsep umumnya.
tapi kan tidak mendetail pekerjaan BPUPKI ini. Nah, mungkin dianggap oleh pemerintah Jepang mereka berhasil menyusun konsep dasar negara, itu saja sudah hebat gitu kan. Jadi ya sudah, itu dibubarkan, dibikin panitia baru ya untuk melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugas yang lebih konkret lagi gitu kan. Ya, jadi kalau pertanyaannya kenapa dibentuk lagi, itu sebenarnya itu kebijakan dari pemerintah Jepang saja itu. Bisa saja tidak dibentuk lagi, bisa dibentuk lagi gitu kan. Kalau mau dilanjutkan saja BPUPKI itu bisa juga sebenarnya. Atau dibentuk sampai 3 kali, dibentuk BPUPKI, lalu dibentuk PPKI, dibentuk panitia lain lagi, bisa saja sebenarnya. Tergantung kebijakan mereka saja. Karena itu kan waktu itu di bawah kendali pemerintah Jepang. Tentu mereka ada maksud. Ya, mungkin dirasa ini sudah cukup, mungkin kan maka dibikin yang baru lagi. Gitu. Jadi disusun ulang lah kira-kira, karena mungkin dianggap orang-orang di BPUPKI terlalu banyak atau banyak yang kurang pas, maka disusun ulang PPKI. Orang-orangnya ya ada sebagian diambil dari BPUPKI, ada juga yang baru-baru sama sekali gitu ya. Nah, dan tugasnya lebih berat PPKI ini. Kalau BPUPKI itu ya dia masih umum ya. Nah, PPKI ini ya lebih konkret lagi, detail lagi gitu. Ya, panitia persiapan. Jadi kalau BPUPKI itu lebih kepada menyelidiki, ya kalau BPUPKI ini betul-betul mempersiapkan dan menyegerakan kemerdekaan tadi yang direncanakan gitu. Ya. Nah, gitu saja ya siapa Nova ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Siapa? Bagus, silakan Gus. Gini Pak, Ya. saat proklamasi saat kita merdeka pertama, nah itu Pancasila yang disebutkan adakah atau tidak? Jika ada, apakah yang menurut perseorangan contohnya Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, atau Pancasila yang sudah dirubah yang sering kita dengar saat ini? Oke, ulangi Gus. Ulangi pertanyaannya Gus. Saat kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ya. Apakah disebutkan Pancasila saat itu? Jika ada, apakah menurut perseorangan contohnya Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, ataukah Pancasila yang saat ini yang sering kita dengar? Ya, begini. Kalau konsep-konsep Yamin, Soekarno, Supomo itu hanya bahan mentah sebenarnya waktu itu. Hanya bahan baku. Ide-ide yang masih mentah, yang belum diolah. Kalau kita mau bikin kue itu masih bahan-bahan nih, telurnya ini tepungnya, ini menteganya gitu kira-kira. Belum diramu. Jadi konsep itu tidak lagi disebutkan di sana. Tapi yang dibahas itu adalah konsep Pancasila yang disepakati oleh BPUPKI yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Yaitulah tadi yang ada sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam itu kan. Dan itu yang dibahas ulang itu. Kalau yang versi Soekarno, Supomo, Yamin itu tidak lagi. Itu bahan mentah yang sudah selesai dianggap oleh BPUPKI. Yang dibahas itu yang hasil kerja BPUPKI-nya. Ya, nah, itu yang dibahas. Nah, dan ditinjau ulang, ternyata sila pertama dirasa kurang pas, ditinjau ulang, dibuat redaksi yang lebih pas. Itulah jadi ketuhanan Maha Esa. Nah, gitu. Jadi di PPKI 18 Agustus itu yang dibahas adalah dasar negara yang ditetapkan oleh Panitia 9 BPUPKI yang disepakati oleh BPUPKI-nya yang dituangkan dalam Piagam Jakarta itu yang dibahas ulang dan dirubah sedikit pada sila pertama. Jadi kalau gagasan-gagasan tadi perorangan itu tidak lagi dibahas. Ya, itu pembahasan itu di BPUPKI masih. Ya, ditetapkan 18 Agustus yang sekarang ini. Nah, jadi kita tidak bicara lagi Pancasila versi Yamin, Supomo, Soekarno, Pancasila versi Panitia 9, Piagam Jakarta. Tidak lagi kita bicara itu. Kita bicara Pancasila yang lahir pada tanggal 18 Agustus 45 yang berbunyi seperti sekarang. Gitu, ya. Oke, bagus. Oke, Pak. Oke. Yang lain silakan.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan yang lain. Mari. Sambil menunggu ya. Jam 10 ada kuliah lagi ya? Ada, Pak. Online enggak? Online. Pak. Pak. Ya? Kakak kita tuh tetap diisi atau enggak, Pak? Oke, Nisa. Kakak itu diisi saja. Pak. Ya, kakak tetap kamu isi saja dulu ya. Kamu isi saja. Berarti Pak, menurut tanggal pertemuan tetap diisi, Pak ya? Ya, isi saja tanggalnya kamu parap. Nanti kalau parap sayanya nanti kolektif saja terakhir nanti ya. Atau kalau kita sudah mulai masuk kuliah lagi kan bisa langsung parap besok. Tapi kalau sampai akhir semester masih online ya nanti di akhir saja gitu ya, dikumpulkan ya. Ya. Oke, bagaimana yang lain? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya? Oke, Jelas, ya. Pak. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk sesi kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Tolong dipelajari betul lagi, diulang-ulang. Nanti akan saya kirimkan rekaman ini ke grup WA untuk bisa Anda dengarkan ulang. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Apa sih? Makasih, Pak. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ohayo. Udah pakai aku yang gratis.